Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama di sini saya akan ucapkan banyak-banyak terima kasih dan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kami sehat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan melakukan presentasi di hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa tetap terpanjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketiga kalinya, tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak dosen pengampu karena telah memberikan kami sedikit waktu untuk mempresentasikan materi yang telah kami pelajari di hari ini dan yang akan dimulai dan akan dilaksanakan oleh kelompok kami sendiri yang beranggotakan 5 orang anak. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Khairuzaman sebagai moderator, yang kedua ada Mbak Maya Kholidah, dan yang ketiga ada Mas Satria Dwiatmaja, Mbak Lena, dan juga yang terakhir ada Mas Abdillah Fatiakan. Oke, langsung saja menuju ke pemateri pertama, ya ini yang akan dibacakan oleh Mbak Maya. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mbak Maya. Media bukan bisnis biasa. Kunci karakter institusi media yang tidak biasa adalah aktivitas yang tidak terpisah dari ekonomi, politik, dan tidak terikat dengan teknologi yang terus merubah-ubah. Kegiatan ini menyebabkan layanan dan produksi sering bersifat pribadi atau konsumsi bagi kepuasan pribadi individu dan publik, atau bisa dipandang perlu bagi bekerja masyarakat sebagai keseluruhan dan juga pada ranah publik. Nah, tentunya media ini berpusat dari 3 macam pengaruh yang saling tumpang tindih dalam mekanisme untuk mendukung, melindungi, atau membatasi media yang seharusnya menjadi kepentingan publik. Selain itu, media juga harus beroperasi menyeluruh atau sebagian menurut dikte ekonomi pasar, sehingga media menjadi daya tarik pemerintah sebagai alasan dalam membuat bisnis pribadi menjadi subjek peraturan hukum dan ekonomi. Jadi, maksudnya dalam sisi bisnis media harus tanggap dengan sumber-sumber ekonomi, tetapi kita juga secara moral harus dalam sisi publik. Media memiliki tanggung jawab sosial dan kebudayaan. Dengan inilah yang menjadikan media sebuah bisnis dengan regulasi yang berbeda seperti bisnis barang atau jasa lainnya, sehingga menjadikan bisnis bukan bisnis biasa. Next, Mbak Len. Yang pertama yaitu perspektif teoris alternatif. Di sini terdapat suatu pengaplikasian perspektif ekonomis atau industri yang dilihat dari Tunstall tahun 1991 yang meninjau bahwa karakteristik yang berbeda dari media sebagai perusahaan ekonomi antara media yang berbeda dan konteks yang berbeda pula. Nah, di sini juga perspektif alternatif ditawarkan oleh teori politik hingga ekonomi kritis, sehingga perspektif ini menyediakan konsep yang diturunkan khususnya dari kritik kapitalisme dengan rujukan pada proses konsentrasi dan komersialisasi. Ada juga kemungkinan utama adalah mengamati struktur media dari kepentingan publik atau public interest atau perspektif kebijakan dengan mempertimbangkan sebuah kriteria pelaku normatif
dan kinerjanya. Ada juga kita bisa memandang institusi media dari sudut pandang internal atau profesional media. Nah, setiap perspektif ini akan digunakan sebagai sumber untuk beberapa tujuan tertentu. Oke, slide selanjutnya Mbak Lena. Oke, yang basis struktur media dan tingkat analisis. Kebanyakan dari sistem media ini adalah bertepatan hasil dari pertumbuhan historis atau bersejarah. Dengan satu teknologi baru, diikuti teknologi baru lainnya, dan dikembangkan dan berujung pada pemakaian media. Terkadang suatu sistem media ini saling berkaitan berkat adanya logika, politik, hingga ekonomi, seperti halnya media usaha bebas atau free enterprise yang berada di sebuah Amerika Serikat atau media yang dijalankan oleh Cina. Media ini juga dapat diperlukan sebagai sistem koheren oleh khalayak atau pengiklan, karena media ini sering digunakan dalam pengertian kolektif atau beramai-ramai. Nah, struktur media dan tingkat analisisnya di sini terdapat media internasional. Nah, apa sih media internasional itu? Media internasional di sini adalah suatu alat media yang bisa mudah masuk ke sebuah negara dengan cara yang halus dan kadang tidak disadari bahwa kepentingan-kepentingan yang mengancam eksistensi sebuah negara atau faktor lain. Media internasional ini juga bisa menjadi alat yang dapat membantu suatu negara untuk memperluas isu-isu yang sedang diangkat. Nah, yang kedua yaitu sistem media atau semua media sosial. Seperti contohnya yaitu Jawa Pos, Kompas, Koran, Jakarta, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu ada firma multimedia atau saham besar pada beberapa media. Yang keempat, sektor media. Sektor media ini seperti halnya surat kabar, buku, televisi, film, musik, dan masih banyak lagi. Untuk yang kelima yaitu saluran media unit atau bisa dikatakan dengan nama surat kabar, stasiun televisi, maupun berbagai stasiun lainnya. Nah, untuk yang keenam yaitu genre tertentu. Dan ketujuh, ada produk media unit seperti media buku, film, lagu, dan berbagai macam lainnya. Untuk yang ke-8 atau yang terakhir yaitu portal internet. Portal internet di sini adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan lebih mengarah kepada pembaca supaya kita bisa melihat, membaca, dan berinteraksi dengan informasi pada situs web tersebut. Seperti saja kita sering jumpai dengan situs kompas.com, detik, dan tribun atau bisa dengan liputan6.com. Oke, langsung saja ke Mas Zaman. Ya, oke. Yang selanjutnya di sini ada beberapa prinsip ekonomi struktur media. Ada beberapa prinsip, yakni sebagai berikut. Pertama, media pasar yang berada dan sumber masukan. Pasar terdiri dari penjual yang menyediakan barang-barang dan melayani pembeli dengan layanan yang sama. Selayaknya pasar pada umumnya, pasar media juga sama-sama menjual produk untuk dijual. Pasar media sendiri merupakan pasar yang menjual belikan keaslian produk acara yang dijual untuk dinikmati masyarakat dan merupakan sebuah sumber pemasukan untuk si penjual tersebut. Kedua, iklan versus pendapatan dari konsumen atau implikasi.
Perbedaan antara dua sumber pendapatan utama atau penjualan produk langsung dan iklan masih merupakan alat yang berguna bagi analisis, perbandingan, dan untuk menjelaskan sifat kecenderungan media. Pembedaan itu melintasi perbedaan antara jenis media. Iklan sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai sumber pendapatan. Jangkauan dan keragaman pasar media, jangkauan sosial yang terjual pada pengiklan merupakan suatu hal penting dalam hal ini. Semakin luas jangkauan, maka semakin banyak juga iklan yang akan masuk. Keberagaman pasar media sendiri merupakan sebuah hal yang sudah menjadi hal biasa. Dengan adanya keberagaman akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik bagi si penikmat hasil untuk lebih mencondongkan dalam memilih mana yang akan diikuti untuk terus-menerus. Yang keempat, ada bersaing demi pendapatan. Bersaing demi pendapatan merupakan sebuah hal yang sudah wajar atau sudah sewajarnya berada dalam kegiatan pasar media. Bersaing menggunakan kesportifan yang tinggi tanpa curang sedikit pun. Merupakan hal yang harus dipacu terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip-prinsip ekonomi pasar media. Oke, pertama, media masih dibedakan menurut kepemilikan struktur, biaya tetap atau variabel. Yang selanjutnya, pasar media memiliki karakter pemasukan yang makin berlipat ganda, khususnya berdasarkan platform internet. Yang ketiga, media berbasis pendapatan iklan lebih rentan terhadap pengaruh eksternal yang tidak diinginkan atas konten. Yang keempat, media berbasis pendapatan konsumen rentan terhadap menipisnya dana. Oke, kepemilikan dan kontrol. Hal fundamental bagi pemahaman struktur media adalah persoalan kepemilikan dan kontrol. Bagaimana kekuasaan kepemilikan dijalankan. Kepercayaan bahwa kepemilikan sangat menentukan sifat media tidak sekedar teori Marxis atau Marxist teori, tetapi merupakan aksioma logis yang dirangkum ke dalam hukum kedua jurnalisme milik Altschul 1984. Konten media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya. Tidak mengherankan bila terdapat beberapa bentuk kepemilikan media yang berbeda. Dan kekuatan pemilikan dapat dijalankan dengan berbagai cara, sebagaimana yang tersirat dalam pernyataan Altschul. Bukan hanya kepemilikan yang penting, tetapi pertanyaan yang lebih besar mengenai siapa yang sesungguhnya membayar untuk produk media. Walaupun ada pemilik media yang secara pribadi membayar untuk konten khusus atau yang berpengaruh, sebagian besar pemilik hanya menginginkan keuntungan. Dan sebagian besar media dibiayai dari berbagai sumber yang berbeda, termasuk di dalamnya adalah serangkaian investor swasta atau dalam tanda kurung di antaranya perusahaan media lain, pengiklan, konsumen, dan berbagai pemberi subsidi, baik publik maupun swasta dan pemerintah. Biasanya alur pengaruh kepemilikan sering sekali tidak langsung dan rumit dan jarang sekali hanya merupakan satu-satunya alur. Efek kepemilikan. Bagi teori komunikasi massa, poin yang hampir selalu paling penting adalah keputusan terakhir publikasi. Teori liberal berdasarkan pada asumsi bahwa kepemilikan dapat dipisahkan secara efektif dari kontrol atau keputusan editorial. Keputusan yang lebih besar atau dalam tanda kurung penjatahan mengenai sumber strategi bisnis dan semacamnya diambil oleh pemilik atau badan kepemilikan. Sementara editor dan pembuat keputusan yang lain dibiarkan bebas untuk mengambil keputusan profesional mengenai konten yang merupakan wilayah keahlian mereka. Di beberapa situasi dan negara terdapat pengaturan lembaga perantara kepemilikan dan kontrol media. Antara lain, kebebasan pers mendukung hak pemilik untuk memutuskan konten. Dua, bentuk kepemilikan tidak dapat menghindar dari pengaruh terhadap konten. Ketiga, keragaman kepemilikan dan kompetisi bebas adalah perlawanan yang tangguh melawan penyalahgunaan kekuasaan kepemilikan.
Yang terakhir biasanya terdapat mekanisme check and balance di dalam sistem untuk membatasi. Oke, mungkin selanjutnya langsung saja disambung oleh Mas Satria. Selanjutnya, kompetisi dan konsentrasi. Teori struktur media banyak berfokus pada pertanyaan mengenai keseragaman dan keragaman. Sebagian besar teori sosial berkaitan dengan kepentingan publik yang menempatkan nilai atas keragaman, dan terdapat juga dimensi ekonomi yang terlibat, yaitu monopoli versus kompetisi. Kompetisi bebas, sebagaimana yang telah dibahas, harus mengarah pada keberagaman dan perubahan struktur media, walaupun sejumlah kritik menunjukkan adanya efek kebalikan. Hal tersebut mengaruh pada monopoli atau setidaknya oligopoli, atau yang biasa dikenal dengan tidak diinginkan baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam pembahasan mengenai ekonomi media, terdapat 3 aspek utama terhadap pertanyaan ini, yaitu yang pertama kompetisi intermedia, kedua kompetisi intramedium, dan yang ketiga adalah kompetisi interfirm. Kompetisi intermedia bergantung pada apakah produk dapat menggantikan satu sama lain. Misalnya berita di internet dengan berita di televisi atau di surat kabar. Dan apakah iklan tersebut dapat diganti dari satu media ke media lainnya. Substitusi tersebut dimungkinkan, tetapi hanya terjadi hingga titik tertentu. Konsentrasi horizontal versus konsentrasi vertikal. Secara umum, karena unit dari sektor media yang sama, lebih siap untuk disubstitusikan daripada antar media. Fokus perhatian seringkali ditujukan pada kompetisi intramedia. Misalnya satu surat kabar dengan yang lain di pasar yang sama secara geografis atau yang lainnya. Inilah di mana konsentrasi cenderung terbentuk di dalam sektor media yang sama. Secara umum, konsentrasi media telah dibedakan menurut bentuk horizontal atau bentuk vertikalnya. Konsentrasi vertikal, vertical concentration, merujuk pada pola kepemilikan yang meluas melalui tingkatan yang berbeda dari produksi dan distribusinya. Konsentrasi horizontal, yaitu konsentrasi yang merujuk pada gabungan atau mergernya di dalam pasar yang sama, misalnya antara dua lembaga surat kabar lokal atau nasional yang saling bersaing, atau antara jaringan telepon dengan kabel. Slide selanjutnya. Jenis lain dari efek konsentrasi. Yang pertama adalah tingkat pertama merujuk pada peningkatan kekuasaan dari pemilik. Yang kedua, dampak internet terhadap dua tipe konsentrasi ini pun belum dapat diukur secara utuh. Yang ketiga, yaitu konsentrasi khalayak, merujuk pada konsentrasi pangsa pasar yang juga membutuhkan untuk dinilai secara terpisah. Yang keempat, ada derajat konsentrasi. Yang kelima, ada isu-isu kebijakan yang muncul seperti penetapan harga. Yang kelima, ada masalah produk yang utama berkaitan dengan konten monopoli pasokan layanan media, terutama pertanyaan akan kualitas dan pilihan yang layak, baik bagi konsumen maupun calon penyedia konten. Yang terakhir, ada berkaitan dengan kompetitor, merujuk pada mengeluarkan kompetitor sebagai hasil dari skala ekonomi atau keuntungan. Jadi di sini masalah kompetitor menjadikan keuntungan dari diri kita. Selanjutnya, pengelolaan media massa. Cara di mana media dikontrol oleh masyarakat demokratis mencerminkan kepentingan untuk bisnis secara utuh, politik, kehidupan sosial, dan budaya sehari-hari, serta kekebalan mereka yang relatif terhadap peraturan pemerintah. Tujuan dan bentuk pengelolaan, perlindungan kepentingan negara dan tatanan publik yang esensial, termasuk perlindungan dari bahaya pada publik, penjagaan hak dan kepentingan individual, memenuhi kebutuhan industri media untuk lingkungan kerja yang stabil, dan mendukung promosi kebebasan serta nilai-nilai komunikasi yang terdapat di dalamnya, yang mendorong munculnya inovasi teknologi dan perusahaan ekonomi mengatur standar teknis dan infrastrukturnya. Materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Lena, silakan.
Oke, yang selanjutnya yaitu peraturan media massa yang akan lebih membahas mengenai model alternatif. Peraturan dalam media massa berkaitan dengan 4 faktor utama. Yang pertama itu ada kekuatan klaim media atas kebebasan. Di sini media massa menginginkan sebuah peraturan yang bebas yang berhubungan dengan konten dan juga penggunaan yang secara umum. Yang kedua yaitu untuk alasan alokasi yang adil. Maksudnya yaitu dalam media massa terdapat peraturan yang dimana dapat membagi penempatan konten sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah derajat. Di sini maksudnya adalah terdapat kemungkinan terjadinya bahaya bagi publik. Yang keempat adalah kepraktisan relatif dari peraturan yang efektif. Terdapat 3 model yang telah diidentifikasi. Yang pertama itu ada model pers bebas. Apa model pers bebas? Model pers bebas adalah suatu kebebasan dari peraturan dan juga kontrol yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat memaksa sensor atau membatasi kebebasan publikasi. Contohnya seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia atau European Convention on Human Rights atau ECHR pasal 10 dan juga Piagam PBB pasal 19. Model pers bebas seringkali diubah atau diperluas oleh kebijakan publik untuk menjamin kepentingan publik yang mengharapkan pers yang bebas dan juga mandiri. Hal tersebut karena ada alasannya, yaitu alasan utamanya agar kebijakan publik itu lebih fokus terhadap surat kabar. Karena hal ini, pers seringkali menerima beberapa perlindungan legal, sebagaimana pula keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi dapat bermula dari keringanan pajak dan juga giro untuk pengaturan subsidi dan juga pinjaman. Yang kedua ada model penyiaran. Model penyiaran itu seperti penyiaran radio dan juga televisi yang secara tidak langsung banyak pemancar audiovisual lain yang tunduk dari awal pada pembatasan dan juga pengarahan tingkat tinggi. Seringkali melibatkan kepemilikan publik secara langsung. Konsep umum dari layanan publik terletak pada inti dari model penyiaran atau broadcasting model. Walaupun ada beberapa varian dan juga bentuk yang lebih lemah ataupun lebih kuat seperti di Eropa, namun model penyiaran dapat melibatkan berbagai bentuk peraturan. Yang ketiga ada model angkutan biasa atau model common carrier model. Umumnya berhubungan dengan layanan komunikasi. Contohnya seperti surat, telepon, dan juga telegraf. Secara umum, media pengangkut biasanya telah melibatkan banyak peraturan mengenai infrastruktur dan juga eksploitasi ekonomi, tetapi hanya sedikit peraturan kurang penting mengenai konten. Yang selanjutnya yaitu status hibrida internet. Internet telah berkembang dalam semangat kebebasan de facto dari segala jenis kontrol. Namun kebebasan internet tidak dilindungi hukum formal dan juga tidak terlihat sangat rapuh. Salah satu ciri penting dari internet adalah bahwa media ini tidak secara spesifik diatur pada tingkat nasional dan tidak secara jelas termasuk ke dalam wilayah hukum manapun. Terdapat kemungkinan yang semakin meningkat bahwa internet akan menjadi terlalu penting untuk ditinggalkan dalam kondisi yang dengan kondisi yang setengah diatur. Collins 2008 berargumen melawan 3 mitos pengelolaan internet. Yang pertama yaitu bahwa pasar dapat mengambil sebagian besar keputusan. Yang kedua, bahwa pengelolaan sendiri itu efektif dan ada di mana-mana. Dan yang ketiga, bahwa pengelolaannya secara esensial berbeda dari media-media lama. Selanjutnya, pergeseran paradigma kebijakan media. Tren menuju konvergensi model peraturan untuk media yang berbeda merupakan bagian dari pola yang lebih besar dari perubahan dalam pendekatan kebijakan media. Dalam kurun waktu lebih dari seabad dalam perkembangan komunikasi, kita dapat mengenali 3 fase utama kebijakan komunikasi di berbagai bagian dunia. Yang pertama, fase munculnya kebijakan industri komunikasi yang berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga Perang Dunia Kedua. Yang kedua, fase salah satu layanan publik atau public service. Fase ini dimulai dengan dikenalinya kebutuhan untuk mengatur penyiaran. Tetapi kali ini dengan kesadaran baru akan signifikansi sosial media ini bagi kehidupan politik, sosial, dan juga budaya. Fase yang ketiga yaitu kebijakan yang saat ini terbentuk merupakan hasil dari banyak tren yang telah
bahas sebelumnya, tetapi terutama dari tren internasionalisasi, digitalisasi, dan juga konvergensi. Peristiwa kuncinya adalah pergerakan ke panggung utama telekomunikasi atau WIMSIK 2002, periode di mana sekarang kita berada adalah fase inovasi yang intens, pertumbuhan dan juga kompetisi di tingkat global. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Maya. Oke, di sini ada sistem media dan sistem politik. Kaitan antara sistem media dan politik menunjukkan perbedaan antara budaya yang besar. Meskipun demikian, dalam tiap kasus hubungannya memiliki relasi dengan struktur perilaku dan kinerja. Pertama, ada badan hukum, peraturan dan kebijakan setiap negara yang telah dirundingkan melalui sistem politik dan yang menjamin hak dan kebebasan dan menyusun kewajiban batasan bahkan terhadap media yang paling bebas dalam ranah publik. Para pemilik media swasta secara umum memiliki kepentingan finansial dan strategis yang menimbulkan upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik. Dukungan surat kabar untuk partai politik lebih lazim dan terkadang partai politik mengendalikan surat kabar. Pada tingkat kinerja, konten dari kebanyakan media harian masih sering didominasi oleh politik, tetapi biasanya bukan karena politik itu mempesona dan layak diberitakan bagi publik, serta politik tidak dapat berjalan tanpa media, dan jenis media yang kita miliki pasti akan susah payah tanpa politik. Oke, selanjutnya. Prinsip dasar hubungan media dan masyarakat. Menurut Hallin dan Mansion tahun 2004, menyarikan 3 model fundamental hubungan antara sistem media dengan sistem politik nasional berdasarkan penelitian tentang 17 negara demokrat barat. Yang pertama yaitu model pertama dinamai liberal atau Atlantik Utara. Yang kedua yaitu korporat demokratis atau Eropa Utara. Yang ketiga yaitu pluralis yang terpolarisasi atau Mediteran. Label-label itu menunjukkan latar geografis model yang pada gilirannya mencerminkan pengaruh sejumlah faktor ekonomi dan budaya yang terpenting dengan akar sejarah yang panjang. Istilah itu bisa dimiliki arti bahwa media cenderung menjadi terstruktur dan berjajar menurut partai-partai dan ideolog yang saling bersaing dalam negara yang bersangkutan. Klientelisme artinya media dimasuki kepentingan luar dan bekerja untuk tujuan tersebut secara sukarela atau demi uang sehingga menjauh dari norma-norma perilaku legal rasional. Next. Mas Zaman. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dalam pembahasan ini memberikan ikhtisar mengenai ciri utama ekonomi media dan sistem peraturan umum atau pengelolaan. Keduanya menunjukkan ciri yang penting dibandingkan dengan sektor industri serta wilayah institusional lain. Kunci terhadap perbedaan di kedua kasus adalah karakter media yang ganda, baik sebagai perusahaan komersial maupun elemen kunci dalam kehidupan politik, budaya, dan sosial di masyarakat. Sejauh pembahasan mengenai pengelolaan, ciri yang paling umum dan penting adalah media massa hanya dapat diatur dengan cara yang tidak langsung atau minim oleh pemerintah. Bentuk pengelolaan sangat bervariasi, baik internal maupun eksternal, formal maupun informal. Hal terpenting barangkali adalah bentuk formal dan informal. Oke. Mungkin
Cukup itu dari kelompok kami, dan apabila banyak kesalahan dan banyak salah kata, kami ucapkan banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih telah menghadiri ataupun melihat presentasi yang telah kami sajikan ini. Dan apabila ada banyak pertanyaan atau masih bingung atau gimana, mohon ditanyakan di kolom bawah ini. Dan so that's all from us. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.